Jika kita tidak mengingatkannya, kita mungkin kehilangan segalanya, jawab Raka akhirnya, meski suaranya mengandung keraguan yang tersembunyi. Ini langkah terakhir, tapi mungkin satu-satunya jalan keluar bagi kita. Dania menundukkan kepala, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Aku tidak ingin kamu terluka lebih jauh karenaku, bisiknya. Raka mendekat, memeluknya dengan erat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Julian, menghancurkan kita. Kita akan menghadapinya bersama, Dania. Meski kata-kata Raka terdengar penuh keyakinan, baik dia maupun Dania tahu bahwa badai besar sedang mendekat. Pertempuran mereka dengan Julian baru saja dimulai, dan janji lama dengan Herman mungkin hanya akan menambah komplikasi. Namun, di tengah kekacauan yang melanda, mereka hanya bisa berharap bahwa keputusan mereka kali ini adalah langkah yang tepat. Saat Dania menyeka air matanya dan duduk kembali, Raka berpikir dalam-dalam tentang langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa mereka harus bergerak cepat dan tepat jika ingin bertahan dari serangan ini. Julian bukan musuh yang bisa diabaikan, dan waktu semakin menipis. Tunggu saja, Dania, gumamnya. Kita akan menemukan cara untuk mengakhiri ini. Wajah Raka berseri-seri saat mendengar usulan istrinya. Dia benar-benar lupa tentang janji itu. Sambil menarik Dania lebih dekat, Raka menciumnya dan berkata, "Kamu memang cantik dan pintar, Dania." Dania tersipu malu dan membalas ciuman Raka, dan mulai membuka kancing kemejanya. Sambil menciumnya, Raka mulai menurunkan resletingnya. Setelah melepaskan ciumannya, dia bergerak ke arah telinganya dan menggigit cuping telinganya dan berkata, "Nyonya Dania, kamu tidak akan mau melakukannya di kursi ini, kan?" Dania tersipu dan memukul dadanya. Raka tertawa dan mengangkatnya dan berjalan menuju sofa. Setelah menaruhnya dengan hati-hati di sofa, dia menarik gaun Dania dari tubuhnya dan mulai menciumi seluruh tubuhnya. Ia pun segera melepaskan pakaiannya untuk menyelesaikan aksinya. Setelah hari yang melelahkan dan penuh ketegangan, Raka dan Dania berpakaian dan keluar dari kantor bersama. Saat mobil mereka melaju pulang menuju kediaman keluarga Pandegas, Dania tampak gelisah. Ia menatap ke arah suaminya, lalu berkata, "Raka, menurutmu, apakah aku harus berbicara dengan kakakku tentang Julian? Aku tidak percaya kalau dia bisa jadi simpanan. Di keluarga Perwinda, tidak ada satupun dari kami yang pernah menjadi simpanan." Raka menyentuh tangannya, seolah berusaha menenangkannya. Lalu dengan nada lembut namun tajam, ia berkata, "Kamu terlalu naif, Dania. Setelah semua yang dilakukan adikmu, kamu masih ingin membantunya?" Dania menundukkan pandangannya sejenak, namun dengan suara pelan, ia menjawab, "Bagaimanapun, dia tetaplah saudaraku." Raka tersenyum kecil, tetapi di balik senyum itu ada sedikit ejekan. "Lakukan apa yang menurutmu benar," katanya dengan nada dingin. Meskipun Dania tampak seolah peduli terhadap kakaknya di hadapan suaminya, di dalam hatinya, perasaan benci semakin mendidih. Jika Jenny benar-benar memiliki hubungan dengan Julian, semua rencana balas dendam yang selama ini ia susun bisa hancur berantakan. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membuat Jenny menderita, bukan untuk melihatnya berkembang dengan baik. Sambil memecah keheningan, Raka tiba-tiba berkata, "Paman Jordi akan kembali besok." Dania mengangguk, meski sedikit gugup. "Dia pasti sangat marah, terutama terhadapmu," balasnya sambil menatap Raka. Raka menghela napas panjang, lalu menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir. Aku tahu bagaimana menghadapi Paman Jordi. Yang lebih aku khawatirkan adalah saham yang ada di tangannya." Kekhawatiran Raka berfokus pada saham perusahaan. Keluarga Pandegas menguasai 60% saham di perusahaan Dwi Tama,
dan dari jumlah itu, Paman Jordi memegang 35%, menjadikannya pemegang saham terbesar di antara anggota keluarga. Ayah, ibu, dan Raka sendiri hanya memiliki total 20%, sementara kakek Rigen memegang 5% sisanya. Kondisi ini terjadi setelah kematian Nenek Ajeng, yang secara mengejutkan mengalihkan sebagian besar sahamnya kepada anak keduanya, Jordi. Ia juga meminta suaminya untuk menyerahkan 60% sahamnya kepada Jordi, meninggalkan hanya 40% untuk putra sulung mereka, ayah Raka. Keputusan itu membingungkan semua orang, terutama karena selama hidupnya, Nenek Ajeng selalu tampak adil dalam memperlakukan kedua putranya. Namun, demi cintanya pada istrinya, kakek Rigen mengikuti permintaan itu tanpa banyak bertanya, meskipun ia tetap menyimpan 5% saham untuk dirinya sendiri. Kini, dengan Paman Jordi sebagai pemegang saham terbesar, Raka tahu bahwa posisinya sebagai CEO bisa dengan mudah digoyahkan. Khawatiran terbesar Raka bukanlah kemarahan pamannya, melainkan potensi hilangnya kontrol atas perusahaan yang diwariskan kepadanya. Namun, satu hal yang pasti, jika ia tidak segera bertindak, seluruh rencana dan ambisinya bisa runtuh. Di tengah kesibukannya, Julian tetap menyisihkan waktu untuk pulang lebih awal setiap hari sejak pernikahannya. Itu membuat Rafael, asistennya, harus memutar otak untuk mengatur ulang semua jadwal rapat yang semakin padat. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Sebelum berangkat, Julian menelepon Rafael dan memberikan perintah tegas, "Batalkan semua rapatku untuk akhir pekan ini. Aku akan berada di rumah leluhur Lee dan tidak akan ada di kantor selama beberapa waktu." Rafael, yang sudah terbiasa dengan perubahan mendadak bosnya, mencoba memberi alasan, "Tuan, ada banyak pertemuan penting yang dijadwalkan, terutama pada hari Sabtu. Ini bisa merugikan perusahaan." Julian, sambil mengenakan jasnya dengan tenang, menjawab dingin, "Batalkan saja." Dia tak menunggu jawaban lebih lanjut dan langsung keluar dari kantor. Rafael hanya bisa menepuk dahinya, menghela napas panjang. Hari-harinya bekerja dengan bos yang tak terduga selalu penuh tantangan. Dalam perjalanan pulang, Julian memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah toko bunga. Dia memilih beberapa bunga lili segar, bunga favorit istrinya, untuk dibawanya pulang sebagai kejutan kecil. Setelah meletakkan bunga tersebut di dalam mobil, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria muncul dari bayangan dan berdiri di sampingnya, suaranya berat dan penuh ejekan, berjalan-jalan sendirian tanpa pengawal. "Tuan Julian, bukankah itu berisiko bagi pria sepertimu?" Julian mendongak, dan wajahnya berubah dingin ketika melihat siapa yang berdiri di depannya. "Argo." Nada suaranya menandakan ketidaksenangan yang jelas. Argo terkekeh, melangkah lebih dekat. "Siapa yang tidak tertarik dengan kehidupanmu, Julian? Orang sepertimu pasti selalu menarik perhatian. Bahkan putriku sangat mengagumimu." Julian menahan diri untuk tidak meluapkan amarah. "Jangan pernah libatkan aku dengan putrimu. Jika hanya itu yang ingin kau sampaikan, aku akan pergi." Argo, dengan senyum tipis penuh ejekan, berkata, "Tak bisa jauh dari istrimu, ya? Anak-anak zaman sekarang memang begitu. Dulu, aku juga seperti itu ketika baru menikah." Julian memejamkan mata, mencoba menahan amarah yang terus meningkat. "Jangan dekati dia, Argo. Jaga jarak. Dia tidak ada urusan dengan semua ini. Dia tidak bersalah." Argo tertawa kecil, seolah menikmati situasi. "Sayang sekali, Julian. Begitu dia menikah denganmu, dia bukan lagi orang yang tidak terlibat. Dia sekarang adalah bagian dari permainan ini." Sambil menunjuk ke arah Argo dengan tatapan tajam, Julian berkata dengan suara penuh ancaman, "Ini peringatan terakhirku. Jauhi dia."
Jangan uji kesabaranku. Kau tahu siapa aku, Argo. Kalau aku mau, aku bisa mengambil semua yang kau miliki, termasuk istrimu, yang selama ini kau sembunyikan dengan sangat baik. Suasana di antara mereka mendadak tegang, seolah-olah ada badai yang siap meledak kapan saja. Namun, Argo hanya tersenyum sinis, seolah peringatan itu tidak mengganggunya sama sekali. Julian, di sisi lain, tahu bahwa ancaman ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Argo tersenyum licik, matanya berkilat penuh rasa puas. Tidak heran kau dikenal sebagai Raja Dunia Bawah, Julian. Kau bahkan tahu soal istriku. Sangat mengesankan. Julian hanya menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin dan tenang. Aku tahu lebih banyak dari yang kau bayangkan, Argo. Tapi aku tidak suka menyeret orang-orang tak bersalah ke dalam masalah ini. Anggap ini sebagai peringatan terakhir. Jangan bermain-main denganku atau keluargaku. Kau tidak akan suka hasilnya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.